Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Insyaallah dalam kesempatan ini saya akan berbagi mengenai tentang tata cara berwudu ya. Tapi hanya sebatas teorinya saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita baca Fatihah dulu, mudah-mudahan pembelajaran untuk bab wudu ini Allah mudahkan bagi kita, Allah pahamkan ya. Al-Fatihah ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa lati wa turati wa zaji wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sering kita ketahui bahwa dalam rukun wudu atau yang disebut dengan fardhu wudu itu ada 6 ya. Yang pertama yaitu niat. Walaupun dalam Al-Quran tidak ada dibahasakan niat ya, dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tidak dibahasakan tentang niat, tetapi para ulama fikih, ulama fuqaha mengambilnya dalam keterangan hadis ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Maka dalam niat itu menjadi rukun wudu atau menjadi fardhu wudu. Kapan dilaksanakan niat ketika wudu? Maka dilaksanakannya ketika membasuh muka. Seorang membasuh muka, siap-siap mengambil air wudu, dikenain mukanya, dalam hati niat, saya niat berwudu menghilangkan hadas kecil untuk salat fardu ya, fardu ta'ala, atau nawaitul wudu'a listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala, atau nawaitu rafa'al hadasil asghari listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Silahkan ya. Jadi niat berwudu. Kenapa harus niat? Karena niat itu sebagai syarat ya dalam ibadah, diantaranya rukun atau ya rukun dalam ibadah, diantaranya itu harus niat ya. Hampir kebanyakan setiap ibadah itu harus niat ya. Ketika kita mau wudu harus niat. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardhu ta'ala. Ketika mau sholat harus niat, saya niat untuk melaksanakan sholat duhur fardhu ta'ala. Seorang mau zakat juga sama, harus niat, saya niat mengeluarkan zakat fardhu ta'ala ya. Seseorang mau puasa sama ya, kayak itu harus niat. Kepada para hadirin ya, khususnya bagi kalangan anak-anak ya, anak-anak SD ya, yang baru belajar tentang wudhu ya, simak baik-baik ya. Jadi harus niat. Jadi ketika membasuh muka itu bukan hanya membasuh muka, tapi harus niat. Nawaitu doa li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala ya. Maka harus niat. Berapa kali niatnya? 1 kali saja. Kan kalau membasuh muka itu sunahnya 3 kali. Terus niatnya 1 atau 3 kali? 1 kali tetap. 1 kali. Jadi membasuh muka yang pertama niat wudu, membasuh muka yang kedua dan yang ketiga bukan niat lagi tapi doa. Ya ada doa khusus ya.
Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh. Itu ya doanya ya. Selanjutnya membasuh dua tangan ya. Membasuh dua tangan. Ini yang simpulnya saja. Membasuh dua tangan itu hukumnya wajib ya, menjadi fardu wudu. Maka ketika kita membasuh tangan harus merata sampai siku tangan itu ya, sampai sini. Kita dilebihkan ya. Maka air kita ambil, kita langsung membasuh tangan satu kali lagi sampai 3 kali ya. Tidak boleh ada tangan atau kulit yang tidak terbasuh ya. Dari tangan kanan dulu baru tangan kiri. Maka ada khusus ya doanya. Ntar insya Allah saya akan bacakan doanya ya. Ini yang fardunya dulu. Maka sesudah tangan ada yaitu kepala ya. Kita membasuh kepala ya. Sebenarnya bukan membasuh rambut. Dalam asalnya itu membasuh kepala atau membasuh sesuatu yang ada dalam kepala, di atas kepala ya. Kita basuh, kita ambil air, masukkan. Nah, gini sunatnya. Ini jadi tempelin belakang gitu, belakang itu 3 kali. Satu ambil air, ambil lagi air, ambil lagi air ya. Itu yang fardu-fardunya ya. Selanjutnya itu malah ada doanya ya, doanya ada. Ntar selanjutnya kita akan melaksanakan rukun atau fardu wudu selanjutnya, yaitu membasuh 2 kaki. Kita basuh kaki kita ya, kita basuh kaki kita sampai yaitu mata kaki ya, sampai mata kaki kita basuh ya. Selaput-selaputnya juga harus kita basuh ya. Kaki kanan dulu dimulainya, kemudian kaki kiri. Yang keenam, rukun atau fardu wudu itu yaitu tertib. Dalam arti melaksanakan wudu itu harus tertib ya. Dari mulai rukun pertama, malah rukun pertama itu bersatu dengan rukun kedua, selanjutnya rukun kedua, rukun ketiga, rukun keempat, rukun kelima. Keenamnya tertib, dalam arti harus tertib, tidak boleh yang rukun ketiga mendahului rukun pertama, tidak boleh ya. Untuk praktik-praktiknya yaitu kita terbayang lah, kalau ada air ya sudah terbayang oleh kita ya. Maka kita disunahkan sebelumnya itu kita pakai siwak ya, dari kayu irok ya. Kita ambil kayu irok, atau malah kita kebetulan lagi pegang pasta gigi ya, bagus, lebih banyak, lebih besar pahalanya seolah-olah ya, begitu ya, daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Berarti kalau perbandingannya 1:35 ya. Allah alam, Allah lebih mengetahui ya. Maka kalau seandainya kita berwudu 2 kali pakai siwak ya, maka itu lebih bagus daripada wudu kita 70 kali. Sehingga Nabi itu berpesan ya, saking perlunya siwak, laula an asyqa ala ummati ya la amartuhum bis siwak ya. Allah alam ya, hadisnya, redaksi hadisnya kita lihat lagi dalam kitab hadis ya, bahwa saking pentingnya apabila Nabi itu tidak memberatkan, kata Nabi, apabila aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan umatku ya, dalam arti memardukan umatku melaksanakan siwak. Jadi siwak itu kalau tidak diberatkan maka akan dipardukan sama Nabi. Tapi takutnya memberatkan sama umat ya, maka Nabi tidak mempardukan, tidak mewajibkan siwak. Maka berarti sangat sekali penting ya siwak itu, tidak boleh ditinggal. Maka sebelum wudu itu kita siwak. Saya niat bersiwak untuk laksanakan wudu sunat karena utama. Maka kita ambil air wudu ya,
baca bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Air wudu sambil membasuh tangan sampai pergelangan tangan ya. Kasih niat juga bagus itu. Saya niat membasuh tangan sunat karena Allah Ta'ala ya. Malah malah harusnya pakai niat juga itu ya, supaya mendapatkan pahala sunat. Saya niat menggosok tangan, membasuh tangan sunat karena Allah Ta'ala. Malah ada doanya, walaupun ada yang mengatakan begitu dan begitu ya, maka ini bagus sekali kita pakai ya, kita laksanakan. Yaitu diantaranya ketika kita membasuh tangan, Allahumma hfadz yadayya mimma asika kulliha, Allahumma hfadz yadayya mimma asika kulliha, Allahumma hfadz yadayya mimma asika kulliha. Diulang-ulang ya supaya hafal. Ya Allah jagalah tangan saya dari maksiat kepadamu. Terkadang tangan kita suka maksiat ya kepada Allah ya. Kita menggunakan tangan ini untuk apa saja, untuk perkara yang maksiat. Maka kita banyak istighfar kepada Allah. Maka ketika mau wudu kita doa kepada Allah, Allahumma hfadz yadayya mimma asika kulliha. Maka kata ulama ketika guru-guru kita ya, kita suka mendengar apabila kita berwudu maka dosa-dosa kita itu seolah-olah terbawa air tersebut ya, berjatuhan. Jadi doanya Allahumma hfadz yadayya mimma asika kulliha. Selanjutnya berkumur ya. Berkumur itu kasih niat juga, saya niat berkumur sunat Allah Ta'ala ya. Maka kalau doanya itu Allahumma a'inni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, saya minta kepadamu ya, minta pertolongan kepadamu ala dzikrika, supaya lisanku itu selalu dzikir kepadamu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, dan baik ya dengan sesama hambamu ya. Selanjutnya itu 3 kali ya berkumur. Selanjutnya membasuh hidung ya. Membasuh hidung kita dalam arti air dihidup ya, menghirup air, kita hirup airnya begitu sampai khaisum. Maka kita doa juga ya, kalau bisa ya, maksudnya ketika membasuh hidung terkadang susah ya untuk berdoanya itu ya, tapi usahakan kalau bisa ya, usahakan bisa. Yaitu Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Ya Allah, berilah aku penghisapan ya, untuk menghisap surgamu dan engkau ridho terhadapku. Selanjutnya itu yang sunnah-sunnah ya, membasuh tangan, berkumur, menghisap air ke hidung. Malah kalau disatukan, 1 kali ambilan air, contoh 1 kali ambilan air sama tangan, kita untuk berkumur dan menghisap ya, menghirup untuk hidung ya, maka itu lebih bagus ya, lebih afdol ya. 1 kali dihisap, berkumur, menghisap, berkumur, menghisap, berkumur, menghisap. Selanjutnya menginjak ke perkara yang fardu ya, langsung ke muka ya. Maka ketika air ke muka, maka kita kasih niat ya, tadi sudah diterangkan ya. Selanjutnya bilasan kedua, maka kita nggak niat di sana. Maka bilasan kedua itu yaitu berdoa, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah berilah cahaya, maksudnya putihkan mukaku. Allahumma bayyid wajhi binurika, dengan cahayamu ya. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuh, ketika seluruh muka itu ya putih-putih. Wala tusawwid wajhi ya, dan tidak janganlah engkau menghitamkan mukaku. Yauma taswadu wujuh, ketika muka-muka itu hitam ya. Jadi dalam arti ada pada waktu hari kiamat itu ya, hari kiamat, hari pembangkitan termasuk berarti ya, maka wajahnya orang-orang itu ada yang putih bersinar,
ada yang hitam, ya. Maka kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar muka kita ingin diputihkan, ya, bersinar. Ketika sesudah itu kita membasuh tangan, ya, membasuh tangan. Niatnya yaitu Allahumma anti, bukan niatnya, doanya Allahumma antini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, kasihkanlah kitabku, ya, biyamini, di tangan, di sebelah kananku, ya, wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah saya itu dengan hisaban yang ringan. Kemudian tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, la tu'tini, semoga engkau tidak memberikan kitabku itu, ya, bisimali, di sebelah kananku itu, ya, bisimali aw min wara'i dhahri, malah di sebelah belakang, ya, naudzubillah. Kemudian membasuh kepala, ya. Sudah tadi caranya, doanya itu Allahumma harim syari wa basyari alannar. Ya Allah, semoga Allah mengharamkan syari itu yaitu rambutku, wa basyari, dan kulitku, alannar, dari neraka, ya, dari neraka, dari api neraka, ya. Selanjutnya itu telinga, kita basuh telinga, dimasukkan telunjuk, kemudian di jempolnya, ibu jarinya di luar, ya, kemudian diputar, kemudian begitu, ya, diputar. Ketika itu jempol atau ibu jari dan telunjuk itu berbarengan, ya, beresnya berbarengan, tiga kali, ya. Doanya Allahumma ja'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una al-ahsana. Ya Allah, semoga engkau menjadikanku minal ladina yastami'una, dari orang yang mendengarkan, ya, al-qawla, ucapan itu, ya, nasihat atau sebagainya, fayattabi'una al-ahsana, kemudian ia mengikutinya, itba, ya. Jadi sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan telinga itu seperti itu, ya, telinga kita itu seperti itu. Itu 3 kali sama, ya. Kemudian yaitu membasuh apa? Membasuh kaki kita dibasuh, ya, 3 kali sampai mata kaki. Malah kita lebihkan, ya, dilebihkan, supaya apa? Supaya kita mendapatkan sunnah, ya, mendapatkan sunnah. Maka doanya itu ada Allahumma tsabbit qadamaya ala siratal mustaqim yauma tutsabit fihi aqdamal mu'minin. Ya Allah, tetapkanlah kakiku itu, ya, di siratal mustaqim, maksudnya siratal mustaqim, siratal jahim, ya, yauma tutsabit, ketika tetap, ya. Jadi ketika kaki itu tetap, ya, kakinya orang mukmin, ya, yauma tutsabit fihi aqdamal mu'minin, itu kakinya orang-orang mukmin tetap, ya, dalam arti tetap dari siratul jahim, tidak terpeleset. Mudah-mudahan seperti itu kaki kita itu, ya. Ketika membasuh kaki kanan, maka Allahumma la tuzilu, ya Allah, janganlah terpelesetkan kakiku itu, yauma tuzilu, ketika di hari terpelesetnya, fihi aqdamal munafikin, kakinya orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik bakalan terpeleset. Mudah-mudahan kita enggak seperti itu, gitu, ya. Maka sesudah itu 3 kali sudah beres, alhamdulillah, ya. Langsung kita berdoa menghadap kiblat, tangan dikeatasin, ya, berdoa, muka juga dikeatasin, ya, ke langit, ya. Maka doanya itu ada, yaitu begini, doa wudhu itu, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, sesudah baca syahadat, kemudian doanya itu Allahumma ij'alni, ya Allah, jadikan aku itu minat tawwabin, dari orang-orang yang bertakwa, minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku dari orang-orang yang selalu bersuci, ya, selalu bersuci, selalu bersih. Waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin, dan semoga engkau jadikan kami itu, saya itu, ya, dari hambamu yang soleh, ya. Maka ketika itu kita boleh membaca apa, inna anjalna, ya, surah Al-Qadar 3 kali, silahkan, surah Al-Qadar 3 kali atau 7 kali boleh juga, ya. Maka ketika itu sesudah beres wudu, kita jangan dia langsung sholat sunat syukril wudu, ya, disyukril wudu,
sholat sunat karena kita sudah wudhu, maka berterima kasih kepada Allah, ya Allah bahwa aku itu telah berwudhu, ini adalah kehendakmu, ini adalah pertolongan ya. Dalam wudhu ada batal-batalnya ya, ada batal-batalnya. Tapi sebelumnya ada tingkatan wudhu ya. Wudhu itu maksudnya ada wudhu fardu, ada wudhu sunat ya. Ketika kita wudhu fardu maka boleh dipakai fardu. Contoh nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu Allah ta'ala. Maka boleh dipakai sholat fardu 1 atau 2 juga ya fardunya, malah lebih juga gak apa-apa. Tapi kalau wudunya sunat, nawaitu wudu'a ya li raf'il hadasil asghari sunatan lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil sunat karena Allah ta'ala, maka tidak boleh pakai fardu gitu ya. Nah, maka ketika wudhu sunat tidak boleh dipakai fardu. Hadirin dan bukan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya dalam wudhu itu banyak ya, banyak juga harus kita ketahui. Selanjutnya saya akan memberikan keterangan yaitu tentang batal wudhu ya. Dalam kitab Sapinah ya sudah terpopuler batal wudhu itu ada 4 ya. Yang pertama kita sudah ketahui ya bahwa batal wudhu itu hilangnya akal ya, hilangnya akal ya. Ketika seseorang akalnya hilang ya, gila dan sebagainya, maka itu batal ya, maka itu batal ya. Contoh dengan tidur ya, maka batal. Seorang tidurnya enggak tegap seperti ini ya, maka ia batal ya. Tidurnya terlentang atau seperti apalah, maka ia batal wudhunya. Maka kalau batal wudhunya tidak boleh dipakai sholat ya, tidak boleh dipakai pegang Al-Quran ya. Selanjutnya yaitu ketika yang kedua yaitu memegang yaitu ada yang keluar salah satu ya dari 2 lubang ya. Apa saja yang keluarnya kecuali air mani ya, itu membatalkan wudhu. Kita kencing kita batal ya pasti ya, atau keluar madi atau keluar mani wadi ya, itu batal kecuali keluar mani. Yang ketiga bersentuhan kulit ya antara selain mahram ya, kalau mahram nggak batal ya. Dan kabiro ini yang sudah besar dua-duanya ya, itu ntar dibahas dalam pembahasan yang khusus ya. Apakah kita batal dengan suami istri ya, batal ya kalau menurut Imam Syafi'i ya, termasuk ahli sunnah wal jamaah membatalkan ya. Dalam arti kita ya, galib-galib jadi kita di Indonesia seluruhnya membatalkan ya, kecuali ada ya madhab yang lain. Maksudnya Imam Syafi'i ya, kalau Imam Syafi'i itu batal ya kalau bersentuhan dengan siapa, dengan istri ya, suami istri itu batal ya. Selanjutnya itu memegang kemaluan ya, itu batal ya, memegang kemaluan itu batal ya. Dari saya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya yang berkaitan dengan wudhu ini dapat diamalkan oleh semuanya ya. Saya hanya bisa memberikan yaitu motivasi bagi kita bahwa perbaikilah ibadah kita, terus perbaikilah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita supaya mendapatkan keberkahan dalam ibadah tersebut, dan mudah-mudahan diterima ibadah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita perbaiki. Sebab apa? Sebab Allah itu baik ya. Innallaha thayyibun ya. La yaqbalu illa thayyib ya, illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik ya. Tidak akan menerima perkara sesuatu yang tidak baik ya. Maka kita terus perbaiki ibadah kita supaya kita diterima Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Jadi saya cukupkan sekian, jangan lupa subscribe ya untuk video saya ini. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat dan barokah. Allahumma fiq ila qawmi tariq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.